sahabat matematika di segala penjuru. Di sini, saya Rohil Agatha Lucia, jurusan Matematika Angkatan 2020 dari Universitas Bangka Belitung, akan berbagi mengenai persamaan diferensial biasa dalam pemenuhan tugas ujian tengah semester ganjil dengan dosen pengampu Ibu Ririn Amelia ST SSI. Seperti pada layar saya dibantu dengan salah satu software yang biasa kita gunakan dalam perkuliahan persamaan diferensial ini. Sebelumnya saya sudah menyediakan 5 soal dan 5 pembahasan juga yang terdiri dari substansi, pengantar, persamaan diferensial biasa, solusi umum, dan metode penyelesaian masalah. Sebelum itu, saya akan memaparkan soal yang telah saya buat sebelumnya. Ini soal-soal yang telah saya buat. Pertama, pengantar persamaan diferensial. Soal nomor 1 itu ada D per dx dikurang Y per T sama dengan T per Y pangkat 3. Dan itu ada pembahasannya juga. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada software yang telah saya tampilkan di awal. Nomor 3 itu solusi persamaan diferensial. Di sini saya menggunakan solusi umum. Dan ini metode penyelesaian itu ada nomor 4 dan nomor 5. Di sini saya menggunakan metode pembedaan variabel. Kembali lagi ke tampilan software yang telah saya gunakan. Pertama, seperti latihan-latihan sebelumnya, kita menggunakan restart untuk memulai. Kemudian kita definisikan persamaan diferensialnya menggunakan difference, itu div. Kemudian Yx, di sini koma X karena turunannya hanya 1, itu turunan pertama. Jadi cuma koma 1X. Sama dengan kita paparkan, di sini saya menggunakan bintang 2, yaitu artinya perpangkatan. Kita titik 2, terus kita enter, hasilnya muncul. Begitu selanjutnya dengan persamaan yang kedua atau soal yang kedua. Di sini kita bisa melihat untuk setiap persamaan sesuai ketentuan. Dari soal kita disuruh menentukan PDB atau PDP, orde dan derajat, serta variabel bebas atau tak bebas, serta linear atau non-linear pada persamaan tersebut. Maka dari itu, nomor 1 saya menyatakan sebagai PDP atau persamaan diferensial parsial. Dan ini bukanlah persamaan diferensial biasa, karena di sini variabel tak bebasnya atau variabel variabel tak bebasnya itu Y mengandung eksponen. Ini tidak linear. Kemudian terdapat 2 variabel bebas, yaitu X dan T. Itu adalah alasan kenapa dia parsial. Untuk derajatnya, derajat 1 orde 1. Kemudian untuk persamaan kedua, ini adalah PDB atau persamaan diferensial biasa. Karena memenuhi syarat, terdapat 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat, variabel bebas dan variabel tak bebas, yaitu variabel bebasnya T, variabel tak bebasnya X. Di sini linear karena tidak mengandung, salah satu alasannya tidak mengandung eksponen pada variabel tak bebasnya. Selanjutnya untuk solusi umum. Seperti pada soal, kemudian kita definisikan. Ini kita misalkan sebagai P itu adalah persamaan. Persamaan pertamanya untuk persamaan diferensialnya kita misalkan, kemudian kita menggunakan the solve untuk solusi umum.
hasilnya sama dengan perhitungan di awal tadi. Bisa kita lihat, kita perbandingkan. Ini izinkan saya untuk layar banyak, biar kita bisa membandingkan satu sama lain. Nah, di sini kan seperti yang saya bahas tadi, derajatnya 1, ordernya 1, variabel bebasnya X dan T, dan variabel bebas tak bebasnya Y, serta nonlinear karena terdapat perpangkatan atau eksponensial. Hasilnya sama. Ini jika kita paparkan secara teori atau secara manual. Kita menggunakan integral, kita lengkan kiri kanan. Ini hasilnya. Sama ini. Namun ini lebih sederhana. Kita ambil dari sini, hasilnya pun sama. Selanjutnya, kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4, soalnya selesaikan persamaan diferensial berikut. Kemudian carilah penyelesaian yang memenuhi Y sama dengan 6 ketika X sama dengan 0. Di sini seperti soal nomor 3, saya definisikan dulu. Di sini saya misalkan N, biar apa? Karena kan di atas sudah ada P. Jadi di bawahnya saya menggunakan N untuk supaya softwarenya tidak salah membaca. Untuk meminimalisir kesalahan, saya bedakan jadi variabel yang saya misalkan. Seperti tadi, saya definisikan persamaannya, kemudian saya substitusikan apabila Y sama dengan 6 ketika X sama dengan 0 pada persamaan tersebut. Seperti ini. Untuk menentukan nilai C. Nilai C-nya berapa? Kemudian saya panggil lagi integral dari persamaan ini, saya definisikan kembali, kemudian saya substitusikan lagi berapa nilai C-nya. Itu 126. Hasilnya sama. Selanjutnya, soal nomor 5. Soal nomor 5 itu tentukan apa solusi umum untuk persamaan diferensial berikut. Ini hampir-hampir mirip. Sebenarnya nomor 3, 4, dan 5 itu hampir-hampir mirip. Jadi penyelesaiannya pun hampir mirip. Saya menggunakan the solve juga untuk menentukan hasilnya. Dan ini sama dengan perhitungan saya di awal. Mungkin cukup itu latihan saya yang saya bisa bagikan kepada teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, ini adalah sebuah ilmu baru bagi saya. Saya harap teman-teman memberi saran dan komentar yang positif dan membangun agar kita sama-sama bisa belajar ke depannya. Terima kasih. Sampai berjumpa di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Semoga kita bisa selalu belajar dan terus belajar. Dadah!